Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pemakaman dari Ibu Tresya Tenda dalam keluarga besar Kalengkongan Tenda hari ini Jumat 16 Juli 2021 akan dimulai. Perlu disampaikan bahwa dalam rangka pemutusan virus COVID-19, bacaan riwayat hidup ketiga, sambutan keempat, ibadah pemakaman, kelima, 6, penutupan peti jenazah, 7, peletakan karangan bunga, 8, ungkapan terima kasih. Ibu pelayat duka dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang memungkinkan kita untuk boleh ada bersama di bangsal duka ini dalam ibadah pemakaman Ibu Tresya Tenda, tutup usia 84 tahun 4 bulan 27 hari.
Mazmur 116 ayat 5 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Untuk itu atas nama keluarga Kalengkongan Tenda mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita mengikuti ibadah pemakaman di saat ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup almarhum Ibu Tresya Kalengkongan Tenda, akan disampaikan oleh yang terkasih Pendeta Meiti Tenda, Sarjana Teologi. Kepada Ibu. Riwayat hidup ini dicatat langsung oleh almarhumah. Kami hanya menyalinnya kembali tanpa ditambah atau dikurangi. Almarhumah Tresya Tenda lahir di Sangir 17 Februari 1937 dari pasangan suami istri Liu Tenda almarhum dan Adriana Pato almarhumah. Almarhumah anak ketiga dari 4 bersaudara. Yuspinzel Pato almarhumah menikah dengan Henke Lombo almarhum, membentuk keluarga Lombo Pato berdomisili di Sangir. Anak kedua Hutman Tenda almarhum menikah dengan Stin Maswara, membentuk keluarga Tenda Maswara. Anak ketiga Tresya Tenda almarhumah yang kita semayangkan siang hari ini menikah dengan Yancel William Lexmark, warga negara Jerman yang diadopsi oleh keluarga Kalengkongan Tumbel dan menyekolahkannya di sekolah kepolisian. Mereka menikah pada tanggal 3 Maret 1956 dan dari pernikahan tersebut Tuhan mengaruniakan putra-putri yang baik. Deja Magdalena Kalengkongan menikah dengan Rudi Manopo, membentuk keluarga Manopo Kalengkongan dan dikaruniai anak-anak. Michael Tenda menikah dengan Dian Gagana dan Tuhan mengaruniakan seorang putri, Yael Tenda. Erin Tenda menikah dengan Jelly Manayang, membentuk keluarga Tenda Manayang dan dikaruniai anak Julio Tenda dan Gerli Tenda. Irene Anastasia Manopo almarhumah. Tresya Manopo menikah dengan Sony Nusa, membentuk keluarga Nusa Manopo. Caroline Manopo menikah dengan Noldi Tumatar, membentuk keluarga Tumatar Manopo. Anak Daniel Tumatar dan Nathaniel Tumatar. Melki Markus Kalengkongan almarhum menikah dengan Yun Nani, anak Nita Kalengkongan, Desli Kalengkongan, Melki Kalengkongan. Anak yang ketiga Dixon Kalengkongan menikah dengan Else Tengko. Anak Grif Kalengkongan, Vano Kalengkongan, putra Kalengkongan almarhum Onal Kalengkongan. Anak yang keempat Silvana Mangano Kalengkongan menikah dengan Alvensius Tumele. Anak Valens Tumele, Deborah Tumele dengan anak Hiskia dan Valdo Tumele.
Anak kelima Meiske Elizabeth Kalengkongan menikah dengan Jokson Patiano. Anak Janet Kainde Semi Patiano dan Stefan Patiano. Anak yang keenam Yulin Kalengkongan yang sudah diadopsi oleh keluarga ini menjadi seperti anak sendiri, dan dikaruniai anak Priscilla Kalengkongan, anak Yefta dan Tasya, Panas Kalengkongan dengan anak Asaria. Almarhumah menyandang status janda pada tanggal 9 Juni 1967 pada usia 30 tahun dan tidak pernah menikah lagi sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Seorang diri sebagai seorang janda membesarkan keenam anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupannya. Riwayat pendidikan, almarhumah menempuh pendidikan di Holland England School SD kalau orang sekarang, SMP Kristen Tikala Manado, SMA Kristen Tahuna, Sekolah Jaksa Hakim di Makassar dengan gelar Sarjana Muda Hukum. Almarhum pernah menempuh pendidikan teologi di Gereja Advent dan Sekolah Alkitab I3 Batu Malang, serta kursus-kursus Alkitab yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Almarhum pernah mengikuti kursus mengetik 10 jari, kursus menulis cepat steno, kursus Brockhaden atau Bon A. Riwayat pekerjaan, almarhum pernah bekerja di Koperasi Kopra di Tahuna bagian pembukuan keuangan dan pemasaran. Pernah bekerja sebagai Head Kopra Fons Liquidon Pusat, Kepala Bagian Penyaluran Bahan-bahan Border Crossing antara Filipina dan Indonesia. Pernah bekerja sebagai karyawan PT Bimoli Bitung, staf di Polsek Kauditan, staf di Polsek Minahasa, dan berakhir di Polsek Bitung Tengah sampai almarhumah pensiun. Riwayat pelayanan dan organisasi, almarhumah sejak muda aktif sebagai pengurus pemuda gereja, sebagai penasehat jaringan doa wanita dan jaringan doa sekota Bitung, sebagai fasilitator jaringan doa sekota Bitung, Biro Kerohanian Rukun Kasih 29, Biro Kerohanian Rukun Janda Naomi Kota Bitung, Koordinator Persekutuan Doa Deborah YPPII Bitung dari Januari 1987 sampai pada saat dia menghembuskan nafas terakhir. Pernah melayani sebagai samas di Gereja Gemim Nafiri Kota Bitung, sebagai Ketua KPDP Gemim Sangkakala Bitung, sebagai Sekretaris Bayangkara Satal dan Poso Sulawesi Tengah. Suka duka dalam pelayanan sudah dilalui oleh almarhumah dengan sukacita, dengan memiliki prinsip yang kuat dan keyakinan dalam kasih bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Semangat juang almarhumah dalam pelayanan tidak pernah memikirkan untung rugi maupun kesehatannya. Sejak kembali dari Poso dalam rangka pelayanan, kecintaannya terhadap keluarga, almarhumah mulai merasa lelah sekali dengan perjalanan darat yang begitu jauh. Tetapi almarhumah
tetap menunjukkan sukacita dan semangat kepada anak-anak dan keluarga. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sempat dibawa oleh anak-anak dan cucu ke dokter untuk berobat, dan diagnosa dokter almarhumah menderita mah akut dan kelelahan secara fisik. Namun karena kondisi pandemi yang dialami oleh bangsa dan negara kita hari ini, keluarga memutuskan untuk merawat almarhumah di rumah dengan pengobatan lewat infus yang diberikan melalui resep dari salah seorang cucu dari almarhumah yang adalah juga seorang dokter. Semakin hari kondisi almarhumah semakin menurun. Pada tanggal 14 Juli 2021 subuh almarhumah sudah tidak sadarkan diri atau koma, dan keluarga memutuskan untuk memperjuangkan nafasnya dengan memasang oksigen sebagai alat bantu pernafasan. Semua upaya sudah dilakukan oleh anak-anak keluarga Kamanakan, baik yang ada di Bitung, Manado maupun Sangir, supaya almarhumah dapat pulih kembali. Karena orang tua hanya tertinggal dia di kakak beradik mereka. Tetapi keputusan Tuhan berbeda dengan keinginan kami keluarga. Pada tanggal 14 Juli 2021 jam 18:18 WITA, almarhumah menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam ketenangan, didampingi, dikelilingi oleh keluarga, anak, cucu, dan kamanakan. Almarhumah meninggalkan 6 orang anak, 21 orang cucu, 15 orang cece. Selamat jalan mama tercinta, selamat jalan oma tercinta, selamat jalan mama adik tercinta, selamat jalan saudara kami tercinta. Iman dan semangatmu dalam melayani adalah kenangan dan harta yang terindah yang diwariskan kepada kami keluarga, yang akan tetap kami kenang sepanjang masa hidup kami. Selamat jalan, sampai jumpa di Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita semua. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Kita akan dengarkan sambutan dari pemerintah Kelurahan Wangurer Utara, akan disampaikan oleh Ibu Syane Dali ST. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Yang saya hormati dan kasihi keluarga besar yang memangku duka, keluarga Kalengkungan Tenda. Yang saya hormati para pelayat duka yang hadir di bangsal duka ini, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan semua yang hadir di bangsal duka yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jemaat GPDI Eklesia Wangurer Timur selaku bagian dari keluarga yang berduka di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kami mendengar berita duka dari Oma yang terkasih ini, sempat terkejut karena selama ini tidak pernah dengar-dengar ada sakit. Apa mungkin karena lurah
tidak mengunjungi langsung karena dengan keadaan yang ada, tetapi dia tetap memberikan support. Tetap semangat Ibu Lurah sebagai pelayan Tuhan. Tuhan dah percayakan sebagai hamba Tuhan, semangat. Apapun itu tantangan, kata tetap maju. Karena kalau mengaku pada Tuhan untuk melayani Tuhan, dia omah bukan apa yang kami sampaikan. Nah, ini sedikit cerita bahwa saya punya keakraban sedikit dengan orang tua terkasih ini. Karena itu memang ketika mendengar oma ini dipanggil Tuhan, secara emosional ada kesedihan pribadi, dan secara pemerintah kami juga berduka karena kehilangan satu jiwa di pemerintah Kelurahan Wongrep Utara yang tercatat di Disdukcapil Kota Bitung daripada oma terkasih ini terhadap anak-anak dan cucu-cucu. Ketika berbincang-bincang dengan Mauli bilang, Ibu Lurah, itu yang ini kuah lama ada hidup dengan oma, itu yang ini lama hidup dengan oma. Setelah kaji-kaji ternyata bukan main ini oma perjuangan. Sementara oma yang terkasih ini menjanda, kalau saya tidak salah dengar tadi, tahun 1967 oma dengan yang terkasih ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lebih khusus keluarga, mari orang petik sesuatu yang berharga dari orang tua terkasih ini. Sejarah kehidupan ketika dibacakan tadi, baik sejarah pelayanan, sejarah pendidikan, dan pelayanan sampai akhir hayat, yang orang perlu contohi bahwa oma yang terkasih ini, waktu kami berbincang-bincang tentang jadwal yang akan dimakamkan, masih ada juga keluarga jauh yang berkerinduan untuk datang di tempat ini. Yang saya dengar, yang terkasih yang ada di jauh sana juga adalah hidup dekat dengan oma yang terkasih. Karena situasi pandemi ini hanya diberikan keluasan, kelonggaran sepaling tinggi 2 hari. Jadi kasihan ada bilang kalau boleh kami datang dengan keluarga berunding sebaik-baiknya supaya menghasilkan sesuatu yang menghasilkan damai, sukacita walaupun dalam keadaan duka. Karena juga kami bilang sekiranya ada juga yang mau datang dari Jakarta, mereka harus diisolasi 5 hari dan tidak mungkin akan melihat jenazah oma yang terkasih. Itu pertama. Kedua, belum tentu juga mereka akan mendapat izin dari daerah Jakarta sana, karena Jakarta sana PPKM, bukan cuma PPKM tapi PPKM darurat, pembatasan paling darurat karena masuk zona hitam. Jadi mereka tidak boleh keluar dan tidak boleh ada yang masuk. Ada keluarga-keluarga pelayan Tuhan yang mampu mengimbangi situasi dan keadaan yang ada di masa COVID ini. Yang pasti Tuhan pasti tahu apa yang korang lakukan jika ini semua untuk korang kesehatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentunya saya percaya dan saya tahu keluarga ini keluarga yang kuat, tapi sebagai manusia biasa mereka juga tetap berduka. Itulah kehidupan manusia. Tapi kami mengaminkan bersama dengan keluarga. Saya mengajak bahwa mari korang aminkan bersama Tresya Tenda dalam keluarga Kalengkongan Tenda. Juga saya selaku pribadi dan keluarga Ringku Dali menyampaikan turut berduka cita. Tuhan kiranya akan menghibur keluarga. Dan izinkan saya buat warga masyarakat khususnya Wongrep Utara. Awalnya kami sampai di akhir Juni, kami Wongrep Utara masih masuk dalam zona hijau. Reaktif 4 orang dan kontak erat 9 orang. Nah, karena itu kami Satgas Covid bekerja 1 kali 24 jam. Dan ada posko, kalau ada yang belum tahu, poskonya ada di samping kirinya keamanan, karena adanya perkumpulan-perkumpulan yang tidak mengandung hasil yang positif. Kalau tidak ada nomor telepon, boleh ke atas Rabu-Rabu, fluk 2:30. Jadi karena biasa jaga di kantor jam 8, setengah 9, kadang-kala lurah kalau monitor kerja dari rumah, nanti ada darurat baru lurah ke kantor. Karena kalau pagi mengantar makanan-makanan kepada mereka yang diisolasi.
1 hari 3 kali. Dan lurah harus tetap mendampingi Satgas Covid karena lurah adalah ketua gugus Covid yang ada di Kelurahan Longgran Utara. Karena itu bermohon bantuan kerjasama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bantulah kami agar supaya kami dapat memerangi virus COVID-19 ini, tentunya secara fisik, dan mari kita bantu dalam doa. Dan umumnya kami ada di Kota Bitung. Demikian ini yang dapat disampaikan. Ada satu, mohon maaf. Saat ini Kota Bitung sementara melaksanakan collecting data. Izin kepada keluarga sedikit panjang, tapi ini harus. Saat ini sementara Pak, ini ada santunan mereka dari pemerintah Kota Bitung sehingga 2 juta rupiah, semoga dapat dimanfaatkan oleh keluarga walaupun hanya sejumlah sekian. Mohon diterima dan sukacita orang bermanfaat. Dan untuk sambutan duka hanya sambutan tunggal, hanya dari pemerintah dan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sangkakala, nanti 1 kali di khotbah. Untuk itu kita akan masuk pada ibadah pemakaman saat ini. Ibadah akan dilayani oleh Ketua Jemaat Gemim Sangkakala Bitung yang terkasih Pendeta PB Elenova Palandi, Magister Teologi. Kecuali keluarga pelayat duka sekalian diundang berdiri. Kita angkat pujian PKJ nomor 46. Mari kita takbiskan ibadah pemakaman saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam kasih Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, dinyatakan bagi kaum keluarga yang tengah berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Ayat yang membimbing kita 1 Korintus pasal 5 ayat yang pertama berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Segala benua dan langit
seperti orang yang hidup dalam gelap. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, karena hanya ke dalam tangan-Mu lah aku menyerahkan jiwaku. Sedang Engkau membenci kepada para pemuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Engkaulah kekuatan. Tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kehidupan anak-anak dan cucu-cucu. Sehingga apa yang baik yang sudah ditunjukkan oleh Oma Kekasih ini kepada keluarga, kiranya itu menjadi pedoman sebagai pendorong dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan hari lepas hari sepeninggal Oma yang kekasih ini, sebagaimana simbol hidup dari Oma, bahwa hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa disebut keuntungan, saudara-saudara? Karena dia tidak lagi berjeri lelah, dia tidak lagi mengalami kepahitan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, selagi kita hidup, mari kita melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Mari kita ubah segala cara hidup dilakukan oleh Tuhan bagi kehidupan kita, dan kita akan memiliki surga mengalami sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ada pujian dari keluarga, disilakan.
kita memberi persembahan yang kelima. KD nomor 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh dia, Ibu Oma Teresia Arenhoman Tenda, yang jenazahnya akan kita makamkan. Marilah kita sebagai orang percaya yang diselamatkan oleh Yesus Kristus dan membawa jasad kekasih kita ini ke tempat perhentiannya sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh dengan kemuliaan. Dan terimalah berkat Tuhan, pergilah dengan selamat. Kasih Allah meliputi kamu. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah menghibur kamu. Kiranya berkat Allah yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Saya dengan ibu kekasih itu akan beralih. Jadi menurut amanah saya sebenarnya membacakan riwayat hidup beliau. Namun ada pergantian pemain, saya membawakan ungkapan tanda kasih. Namun tanda kasih ini kami sudah serahkan sewaktu beliau masih hidup, bukan nanti sewaktu ini meninggal artinya. Berturut-turut nantinya, saya harap suara saya bisa dijangkau sampai di Bangkalan Ojek, ikuti dengan cuti saja. Jadi nanti siap-siap anak yang pertama, kemudian karena anaknya juga sudah mendahului keluarga, dan di sini ada anaknya. Berikut anak ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan ponakan-ponakan bersama itu dan berkeluarga dan rekan-rekan dari keluarga Tenda Gagana, Ekel dan Bahu. Silakan berikan ucapan atau terima kasih buat Mama saya, Evan, Bahu, berikut keluarga Tenda Gagana, anak kasih Aaron, Deli, Ibu Dia, bersyukur dan setelah Mama dan Papa, Ekel dan Bahu, kemudian Victory, Aaron dan Deli dan Dia, berikan bunga terima kasih buat Mama yang tercinta. Deli, kemudian keluarga Nusa Manoko
saudara kami Dixon, ini gagal dari Kosok, berikan tanda kasih buat Mama tercinta. Berikut tiap-tiap keluarga ibu dan anak lingkungan bersama anak-anak dan cucu. Ibu dan lingkungan bersama keluarga Gubernur Panambe bersama dengan cucu keluarga Gubernur Mangkai Esat Kiki datang ke rumah Sokomat Eva dan Kiki. Ya, ini keluarga kami, keluarga Gubernur Panambe. Ini anak dua ini keluarga Gubernur Mangkai. Ya, barang dari Manado, jadi baru sampai. Waktu mengadakan perjalanan di Sulawesi Tengah, ada lihat satu anak ini. Dibilang terima kasih untuk bensin. Dia bilang kan, menggunakan kata kasih tersebut. Kemudian ada kakak juga keluarga setiap keluarga Panami Sinyal. Kakak ada bersama kakak Beng, keluarga Panami Sinyal. Ini kepancingan saya dengan Hasan keluarga. Ya, keluarga anak Sinyal. Silakan. Sesudah itu, setelah keluarga Panami Sinyal, adik-adik kami dari Kepulauan Sangihe, adik kami Redne Romo dengan adik kami mahasiswa Romo. Kalau dari saya, aksi ini mengadik anak Serani, anggota Dewan Kabupaten Sangihe. Ini mana itu? Yang dari ini. Kemudian Bapak Yelki Kalengkongan bersama istri dan anak-anak cucu-cucu. Sekali lagi, Bapak Yelki Kalengkongan bersama anak-anak dan cucu-cucu memberikan ucapan terima kasih. Tenda di kereta Mingki ini kenapa yang disahkan tenda berikut Adibar Ibu Tin Tenda Maswara. Adibar Ibu Tin Tenda Maswara.
nenek Mangkara itu kakak dari Kalengkongan Pena. Setelah itu ketua rukun Pena. Ketua rukun Pena Bapak Nes Pena, Pak Nes dan Pak Amin untuk memberikan ucapan tanda kasih. Ada lagi ucapan tanda kasihnya buat Bapak Nes dan Bapak Amin. Kemudian siap-siap memiliki teman dekat serombongan dengan tim 10 bersama dengan pertukuran doa Deborah yang terserah Pak Nes dan Pak Amin siap-siap Doran, Daisy dan teman-teman yang lain. Nah ini menghadapi teman-teman kita. Tim 10 bersama dengan persekutuan doa kita. Untuk memberikan tanda kasih Jeffrey, Nona, Dora, Juga, Desi, dan teman-teman lainnya. Dia tolong dari Tuhan sekali. Kami anak mengharapkan persekutuan doa ini dalam eksis. Tim 10 dalam eksis berarti seorang tim 9. DP10 baru mengadrian. DP10 tetap Kevin ada bagian Nona, dan juga Desi, Dora dan teman-teman lainnya berada di yang ditunjukkan oleh orang tua kasih kami Ibu Presiden Kalengkongan Pena. Semangat-semangatnya yang luar biasa. Semangat ini juga memotivasi kita sekalian, memotivasi kami sebagai anak, motivasi betul-betul untuk giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Demikian ada Benotas Yamas yang setia melayani. Terima kasih kami berikan dalam Benotas Yamas. Mas, tolong juga komentar hitung pelajaran. Pelajaran peraturan-peraturan sama lupa, Ma. Kedokteran juga, Ma. Mau kerjain job di bulan Februari tahun depan, Ma. Saya sampai di sini. Tapi Tuhan berkati terus sama Mama. Selamat jalan, Mama tercinta. Tuhan air mata mengiring kepergianmu, Mama. Sampai jumpa di Yerusalem. Akan kasih berikutnya dari kedua orang bekerja bersama kami sampaikan hitung. Dengan kasih kami sebut Ibu Tenggo Alandi. Ibu Tenggo Ibu Penatuan Sianak Sualang bersama dengan keluarga. Ibu Penatuan Sianak Sualang bersama dengan keluarga. Dari keluarga Mbak Tuhan, keluarga Penatuan Sianak Sualang, Ibu bersama Bapak berikan Bapak tanda kasih buat Ibu kasih Ibu Reska Kalengkongan Pena atas budi baik
Kemudian Bekasi, Jemaat Nagakala, dan juga direktorannya. Dan waktu kurang lebih 6 menit. Dan waktu kita pas 1 jam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ada dari layak duka yang hadir saat ini untuk melihat yang terakhir kali. Ya, fotokan Ken, fotokan kepada ibu. Boleh, Maiti. Rabu-rabu. Ucapan antar Idom dan Jakarta dan Mike. Iya. Ulangi sebelum Kakak mau bilang, adek. kita akan dengar terima kasih dari Kepala Bapak Jeprilon dibuka dengan proses. Ada ucapan selamat jalan untuk Om Aiden. Kalian masing-masing Ucapan selamat untuk Om dari Kebel ini baca cerita. selamat jalan. Siap. Miskin. Mak bang deh. Mak bang. Ini satu gambar. Mana miskin? Kalian. Salam sejahtera untuk semua. Di tengah suasana umum, kami merasa sangat bersyukur Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang sudah turut membantu kami keluarga, juga pada Ibu Lurah Majelis Jemaat MIM Sakakala Bitung 1 yang sudah memimpin ibadah pemakaman, dan juga kepada Ibu Penatua, ucapkan pula kepada Bapak Ibu saudara-saudara keluarga yang turut Dan peti jenazah dibawa di depan halaman rumah.
Dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga. Yang untuk Michael soalnya permintaan Awas dulu. Pas ini. Langsung ditutup dan diinformasikan agak dekat dari lokasi rumah duka ini bisa dijangkau dengan jalan lagi. Tadi kami sudah siapkan kendaraan juga baik ambulans dan kendaraan yang lain untuk bisa menuju ke sana. Lokasi pemakaman ini sangat dekat. Kamera so over. Oh, katanya kayu Pak Ulin. Peletakan karangan bunga mewakili anak-anak oleh Bapak Dixon Kaleb Komai. Mewakili cucu-cucu Michael, Tenda, Terence dan Priscilla. Dan Faldo. Mewakili keponakan Reni Benda. Mewakili Pelsus Jemaat Gemim Sangkakala Bitung, Penatua Siane Sualang Tilaar SE selaku Ketua Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Sangkakala. Mewakili Cece Histia Tenda.
Ken. Dan yang terakhir mewakili anak Sarani, Maksi Lombok. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah pemakaman saat ini sudah selesai, dan ibadah akan dilanjutkan di ladang pekuburan yang akan dilayani oleh Penatua Sianes Walang Gelar SE selaku Ketua Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemeng Nusantara Kanabitu. Selamat jalan, Mama. Om terima kasih. Kepada pemerintah Kelurahan Wangurer Utara. Kami dari pemerintah Kelurahan Wangurer Utara, lingkungan 3 RT 10 mengizinkan jenazah dari almarhumah Resio Kalengkongan Tenda untuk dibawa ke lahan pekuburan. Bagi petugas di sini. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Yang ada di ladang pekuburan. Oleh karena Tuhan Allah kita telah memanggil kehidupan itu umat terkasih Kalengkongan Tenda. Maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda dalam Yohanes 11 ayat 5 sampai 20. Berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang
percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya. Jemaat Buka dekat jalan air sini. Jalan. datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Bila kami pada hari ini makanan kami yang Buka. dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jika ku dapat Yesus jadi Buka dan kita sekalian. Amin. 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 Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup